Suamiku pewaris utama. Bab 161. Lawan yang sangat kuat. Setelah keempatnya sampai di hadapan Hendy, dia meminta kepada Abicandra untuk menyembuhkan Zabuza, agar mudah diajak bicara. Setelah itu dia mengalihkan perhatiannya pada Dragon kemudian berkata, "Anakku, apakah kau mempunyai formasi pengikat hati orang?" Tanya Hendy tiba-tiba. "Apa maksud ayah dengan bertanya seperti itu?" Tanya Dragon penasaran. "Ayah ingin agar orang-orang kuat ini bekerja pada kita. Tapi di dalam hatinya sudah kita ikat dengan formasi kutukan. Apakah ada benda yang seperti itu?" Jawab Hendy berterus terang. "Mungkin tidak ada ayah, dan akan sedikit sulit." Karena Dragon belum sepenuhnya mengetahui rahasia besar yang ada di dalam wahyu takwa tersebut. Pada hakikatnya, ilmu wahyu takwa bukan digunakan untuk mengikat hati orang, tapi untuk menghancurkan kebatilan dan tempat yang kita inginkan. Ilmu tersebut bisa juga digunakan untuk menghilangkan kemusyrikan. Jawab Dragon sedikit ragu-ragu. "Kemusyrikan? Bukankah itu ada urusannya dengan hati? Kalau kemusyrikan saja bisa dihilangkan, berarti mengikat hati orang juga bisa." Reaksi Hendy senang. Belum tahu juga ayah. Karena Dragon belum mengetahui seluruh rahasia yang ada di dalam ilmu itu. Mungkin nanti, semua rahasia tersebut akan Dragon dapatkan. Jawabnya mantap. Ternyata begitu. Berarti rencana ayah pada keempat orang itu akan gagal. Respon Hendy sedih. "Mungkin masih bisa dengan cara lain ayah." Ucap Dragon mencoba membujuk ayahnya. "Misalnya, kita beri pengertian pada mereka, bahwa melawan mati, berkhianat juga akan mati." Jawab Dragon cukup lancar. "Ayah rasa itu sulit nak. Memang terlihat dari luar berkata setia, tapi dalam hati berkata lain, dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam." Balas Hendy tidak semangat, dan terdengar seperti sedang berdiskusi dengan anaknya sendiri. "Paman Adi juga yang lain. Bagaimana pendapat kalian? Apa yang sebaiknya kita lakukan pada keempat orang ini?" Tanya Hendy pada anak buahnya pula. "Jika tujuan Tuan besar hanya ingin menjadikan mereka bawahan, saya rasa itu sia-sia saja Tuan. Dari sorot matanya saja kita bisa mengetahui bahwa mereka sangat menaruh dendam pada kita kecuali Zabuza itu. Menurut pendapatku, 3 orang ini dihabisi saja. Kalau Zabuza terserah pada keputusan Tuan besar." Jawab Adiwilaga mantap. Reaksi Hendy lirih, sambil memegang dagunya sendiri, serta memperhatikan keadaan 3 orang komandan musuh yang berdiri tak jauh darinya itu. Memang benar apa yang dikatakan oleh Adiwilaga tersebut. Ketiga komandan itu sikapnya tidak bersahabat, walaupun sudah menjadi tawanan. Bagi mereka lebih baik mati daripada menyerah. Hendy juga merasakan hal itu. Dalam hatinya membatin serta memutuskan, bahwa ketiga orang komandan tersebut, memang tidak bisa diajak berunding, dan tidak baik jika dijadikan anak buah. Lebih baik dihabisi saja. Batinnya dalam hati. Tapi dia tidak memutuskannya sendiri, walau dia mempunyai hak untuk itu. Hendy ingin mendengarkan pendapat dari orang lain juga, yaitu anak buahnya sendiri. Maka dengan tegas dia berkata, "Bagaimana dengan yang lain? Apakah kalian juga setuju dengan pendapat senior kalian ini?" Tanya Hendy pada semuanya. "Kami semua setuju Tuan besar." Jawab anak buahnya serempak. "Lalu bagaimana dengan Miyazaki Ozawa, Tanawat Firote, Anderson juga 7 anak buahnya itu, serta yang lain? Apakah mereka juga akan kita habisi?" Tanya Hendy sengaja menyebutkan nama anak buah Jun dan Miyazawa itu agar terdengar di telinga Zabuza. "Apa? Mereka masih hidup?" Reaksi Zabuza terkejut dan memang sudah terkena perangkap dari Hendy. "Ya,
Mereka masih hidup dan sekarang nasib mereka ada di tangan kami. Jawab Hendy berterus terang. Di mana mereka sekarang? Apakah muridku Takeda juga masih hidup? Tanya Zabuza penuh harap. Sayangnya dia sudah mati. Karena sikapnya sangat arogan dan sombong sekali. Maka terpaksa kami habisi. Jawab Hendy lagi. Ya, kami tahu itu. Takeda memang sifatnya seperti itu. Tapi sebenarnya dia orang baik. Sambut Zabuza penuh penyesalan. Kalau dia orang baik, tidak mungkin jadi penjahat Zabuza. Respon Robin tidak senang. Apakah kau yang telah membunuh murid kesayanganku? Tanya Zabuza tiba-tiba. Ya, akulah orangnya. Apakah kau akan balas dendam? Jawab Robin tanpa tedeng aling-aling lagi. Hah. Reaksi Zabuza seperti sudah putus asa. Dan menganggap masalah itu sudah selesai. Karena di dalam suatu pertempuran, kalah dan menang itu sudah biasa, apalagi mati terbunuh itu sudah memang lazimnya dalam suatu pertempuran. Zabuza tidak mau lagi membahas hal itu, yang ingin dia bahas adalah tentang masalah lain, dan memutuskan untuk membuat terobosan baru, yang dimulai dengan keingintahuannya tentang Abicandra juga yang lain. Dia segera mengalihkan pandangan matanya ke arah Abicandra, kemudian berkata, "Kalau boleh tahu siapakah nama Anda?" Tanya Zabuza pada Abicandra, sambil mengarahkan jari telunjuk padanya. "Aku Abicandra, yang biasa dipanggil orang dengan sebutan Dewa Metafisika." Jawab Abicandra tegas, tapi ada kesan membanggakan dirinya sendiri. "Ternyata Anda orang-orang hebat. Sejujurnya aku tidak akan bisa menang, jika tidak berbuat curang tadi. Tapi karena ingin mengalahkanmu walau curang, tetap kulakukan juga. Untuk itu aku minta maaf." Ucap Zabuza tulus. "Tidak masalah. Karena itu sudah berlalu, yang penting aku masih tetap hidup," jawab Abicandra santai. "Oh ya. Apakah anak hebat itu muridmu?" Tanya Zabuza asal bicara saja, karena dia tidak tahu siapa dragon itu sesungguhnya. "Hahaha. Bukan dia yang muridku. Tapi aku yang muridnya," jawab Abicandra lepas apa adanya saja. "Apa? Anda yang sekuat ini berguru pada anak ke?" Reaksi Zabuza terkejut, tapi tidak jadi meneruskan perkataannya, karena takut salah bicara. "Jaga sikapmu Zabuza. Orang yang mau kau katakan anak kecil itu, adalah junjungan kami, tuan muda kami, penguasa kami dan calon penguasa dunia pula." Ucap Bumi marah. "Maaf. Aku tidak tahu tentang itu," jawab Zabuza menyesal dengan menangkupkan kedua tangannya di dada. "Tuan muda, tolong angkat saya menjadi muridmu, sama seperti saudara Abicandra itu," ucap Zabuza tiba-tiba. Kemudian berlutut di depan kaki Dragon, agar diterima permohonannya. Tapi Dragon hanya diam saja, dan tidak bereaksi apa-apa. Namun pandangan matanya tertuju ke arah tubuh Zabuza yang dia nilai aneh tersebut. Dalam pandangan Dragon, tubuh Zabuza tidak sepenuhnya dikuasai oleh jiwanya, tapi dikuasai oleh roh lain, yang dengan mudah terlihat oleh Dragon. Tapi roh apa itu hanya Dragon sendiri yang tahu. Sebaliknya bagi Zabuza, sikap diam Dragon tersebut, pertanda dia sedang mempertimbangkan, apakah akan menerima permintaan dari Zabuza atau tidak. Dan dia terus akan berlutut seperti itu, sampai ada keputusan tegas dari Dragon sendiri. Bagi seorang praktisi metafisika, siapa saja orang ilmunya lebih tinggi dari ilmunya sendiri, maka orang tersebut akan dianggap guru, atau master di atas master, dan berguru padanya bukanlah merupakan suatu aib. Sama seperti Abicandra dulu, ketika dia dikalahkan oleh Dragon waktu pertama kali bertemu. Dia langsung ingin berguru pada Dragon, walau usianya jauh lebih tua dari orang yang dianggapnya guru tersebut. Menurut Abicandra itu biasa saja,
karena ilmu dragon jauh lebih tinggi dari ilmu yang dikuasainya. Maka dengan rendah hati dia memohon agar diangkat menjadi muridnya. Ternyata apa yang dilakukan oleh Zabuza tadi, sama seperti yang dilakukan oleh Abicandra dulu, dan itu membuat semua orang menjadi heran sekaligus takjub. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 4.10 pagi. Tapi yang anehnya mereka tidak merasa mengantuk lagi, cuma merasa lelah saja. Memikirkan semua itu, Hendy memerintahkan kepada seluruh anak buahnya, untuk kembali ke perguruan, dan istirahat di sana. Sedangkan Zabuza dan 3 orang anak buahnya tersebut, juga dibawa serta, tanpa ada keputusan, apakah permohonannya diterima oleh Dragon atau tidak. Tapi dia masih tetap berharap, untuk mendapatkan jawaban tegas dari Dragon itu. Waktu pun terus berlalu dan tidak terasa, sudah 3 hari terlewati sejak malam pertempuran besar tersebut. Keputusan yang diambil oleh Hendy adalah, Zabuza diterima menjadi anak buahnya, dengan perjanjian yang cukup berat termasuk juga Anderson, Miyazaki Ozawa dan Tanawat Firote. Sedangkan 3 orang komandan bawahan Zabuza, mereka diputuskan dijatuhi hukuman mati, karena mereka menolak dengan tegas, tidak mau bekerja sama dengan pihak musuh. Sementara 7 anak buah Anderson, mereka juga bernasib sama, dijatuhi hukuman mati, karena rata-rata sikap mereka kurang terpuji, dan membuat Hendy merasa tidak senang. Tapi 1 hari setelah Hendy dan orang-orangnya kembali ke Kota Emas, Dragon seperti bermimpi, didatangi oleh seorang raja yang memakai mahkota terbuat dari emas dan permata. Dalam mimpinya itu orang tersebut mengatakan, bahwa ilmu yang sekarang diwarisi oleh Dragon, bukanlah ilmu sembarangan. Jika pemiliknya sudah menguasai level 20 maka dia sudah bisa menguasai hati orang. Sedangkan Dragon sekarang sudah menguasai level 24, bahkan hampir memasuki level 25. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Jadi sudah bisa mengikat atau merubah hati seseorang, untuk menjadi baik atau jahat terserah yang diinginkannya. Selain itu, orang yang ada dalam mimpi Dragon juga mengatakan, bahwa suatu saat nanti, Dragon akan menjadi orang yang sangat kuat, setelah usianya menginjak 17 tahun. Bukan hanya itu saja yang dikatakan oleh orang tersebut. Dia juga mengatakan, bahwa musuh terbesar Dragon, adalah seorang anak yang saat ini juga sedang dibimbing oleh orang-orangnya. Tapi tempat tinggalnya cukup jauh dari negara ini. Sedangkan apa yang dilihat oleh Hendy, legenda cyber, Austin juga Rams serta yang lainnya itu, hanya sebagai bumbu pelengkap saja. Karena mereka ternyata adalah anak buah dari ayah anak tersebut. Keberadaan mereka tidak akan menjadi ancaman serius bagi keutuhan Birawa Group untuk masa sekarang ini. Tapi yang perlu diwaspadai adalah, adanya anak yang usianya hampir sama dengan usia Dragon, walau sedikit lebih tua darinya. Saat ini anak tersebut sedang berlatih suatu ilmu, yang didapatkannya dari 100 orang guru, yang diambil dari berbagai belahan dunia. Hanya dengan memandangnya saja, benda tersebut bisa hancur, apalagi jika disentuh olehnya. Seluruh anak buahnya yang berjumlah puluhan ribu saja, tidak ada satupun yang mampu mengalahkannya, termasuk guru-gurunya tersebut. Walaupun usianya baru menginjak 10 tahun, tapi kekuatannya sangat luar biasa sekali, karena di klan di mana dia tinggal, yang bersangkutan adalah anak super jenius, yang hanya muncul 100 tahun sekali. Ayahnya adalah seorang penguasa suatu wilayah, yang mempunyai pengaruh sangat besar sekali. Tidak ada yang tidak tunduk padanya, termasuk juga kepala otoritas setempat. Selain ketua keluarga atau klan, dia juga merupakan seorang pengusaha sukses, yang harta kekayaannya sangat melimpah sekali. Tapi sayangnya tidak mau diekspos ke dunia luar. Di keluarga besar itulah, anak tersebut sekarang tinggal,
dan sedang digembleng oleh ayah juga guru-gurunya, untuk menjadi seorang penguasa dunia. Dengan mengandalkan harta kekayaannya, maka dunia akan digenggamnya, termasuk yang menjadi target besarnya tersebut adalah Indonesia. Kini 3 bulan sudah berlalu. Berita tentang akan adanya lawan yang berat di masa yang akan datang, juga sudah disampaikan oleh Dragon kepada Handy, dan ditanggapi secara serius oleh ayahnya. Berdasarkan informasi yang terpercaya itu, apalagi disampaikan oleh seorang anak ajaib yaitu Dragon, Handy memutuskan untuk menyiagakan seluruh anak buahnya, terutama legenda cyber dan timnya tersebut, untuk berjaga selama 24 jam secara bergantian. Selain ditugaskan untuk mencari dan menemukan lokasi musuh, mereka juga ditugaskan untuk memantau aktivitas dari Jun dan Miyazawa, yang sudah mengetahui bahwa anak buahnya telah tewas. Bahkan berita tentang pengkhianatan 4 anak buahnya tersebut, juga sudah didengarnya, 1 minggu setelah penyerangan. Namun belum ada tanda-tanda, dia akan membalas dendam. Entah siapa yang membocorkan berita tersebut pada Miyazawa, padahal berita itu sudah ditutup rapat, tapi tetap juga bocor keluar. Apakah masih ada para pengkhianat atau pengikutnya di lingkungan Birawa Group atau di tempat lain, yang dengan setia terus menyampaikan berita apapun kepada Jun dan Miyazawa? Semua itu masih menjadi misteri dan tanda tanya besar, bagi Handy dan orang-orangnya. Selama beberapa bulan ini Handy dan bawahannya, terus memantau dan mencari keberadaan musuh yang dikatakan kuat oleh anaknya itu. Tapi sayangnya belum juga didapatkan. Tapi selama 3 bulan tersebut, tidak ada informasi apapun yang ditemukan oleh orang-orangnya Handy, karena tempat yang sedang mereka selidiki tersebut, seperti dilindungi oleh perisai gaib seperti Dom, yang sebenarnya adalah perisai mekanis, yang berasal dari sistem komputer mereka yang sangat canggih itu. Perisai tersebut dipasang di seluruh areal bangunan di mana mereka tinggal. Jangankan manusia biasa, alat secanggih apapun tidak akan mampu menembus ke dalam perisai itu, termasuk juga satelit mata-mata. Namun walau demikian, Handy dan orang-orangnya terus saja berusaha mencari dan menemukan di mana lokasi calon musuh kuat mereka itu, dan jika memungkinkan memasuki sistem pertahanan mereka. Tapi sekuat dan sesering apapun mereka mencari, lokasi tersebut tidak juga mereka temukan hingga saat ini. 1 minggu kemudian, atau tepatnya 100 hari setelah penyerangan itu, Dragon yang menjadi sebab masalah, sudah menguasai level 25 ilmu Wahyu Takwa. Kekuatannya sudah semakin mantap dan sempurna. Akhirnya, usaha kerasku sudah membuahkan hasil. Aku sudah menembus level 25, atau level puncak ilmu Wahyu Takwa. Sesuai seperti yang disampaikan padaku waktu itu, jika sudah menguasai level puncak, maka aku bisa melihat dengan mata juga batinku, tempat apapun yang aku inginkan di dunia ini. Gumam Dragon Liri, sesaat setelah level sempurnanya dia kuasai. Benar seperti yang dikatakan. Hanya dengan meniatkannya saja, Dragon sudah bisa melihat keadaan kota emas, termasuk para pengawal yang sedang berjaga. Dia juga bisa melihat kedua orang tuanya, kakek buyutnya serta puluhan pengawal top Birawa Group, termasuk juga kakek Tiger serta kedua orang anaknya, dan Emily juga ada di tempat tersebut. Bahkan bukan hanya itu saja, saat dilihat itu, mereka sedang berbincang serius di aula pertemuan, dan suaranya pun terdengar cukup jelas di telinga Dragon. Luar biasa. Ini memang benar-benar ilmu tingkat tinggi. Aku harus terus melatihnya, agar semua rahasia dalam ilmu ini bisa aku ketahui. Gumam Dragon lagi. Apa sebaiknya ku coba mencari lokasi calon musuh masa depanku itu ya? Hitung-hitung membantu ayahku, yang saat ini sedang kebingungan menentukan lokasi mereka. Batin hati Dragon dalam hati. Tapi aku fokuskan dulu pada pertemuan yang orang tuaku adakan tadi. Aku penasaran,
Apa yang sedang mereka bicarakan sebenarnya? Batinnya lagi. Kemudian kembali memusatkan pikirannya ke kota emas, atau tepatnya pada aula pertemuan. Semua yang diundang sudah datang, yang menjadi penyebabnya pun sudah ada. Jadi hari ini, sengaja kukumpulkan kalian semua di sini, untuk membicarakan masalah adik angkatku dengan orang lain. Tapi bukan hanya masalah tersebut yang akan kita bahas, tapi masih ada lagi masalah lain, yang jauh lebih penting dan mendesak untuk kita bicarakan. Ucap Hendy membuka pertemuan. Kemudian mengedarkan pandangannya pada seluruh bawahannya, lalu berhenti pada Awan. Kemudian berkata, "Sekarang aku tanya pada Awan, yang sudah setahun lebih menunggu keputusan dari Maya, yang kebetulan sekarang sudah ada di hadapan kita. Apakah kau masih berkeinginan untuk menikahi adikku?" Tanya Hendy tegas dan langsung pada intinya. "Benar Tuan Besar. Pilihanku sudah mantap, dan tidak akan kuubah lagi." Jawab Awan tegas. "Sekarang aku tanya pada Maya. Menurutmu, apa kekurangan dari Awan ini adikku?" Tanya Hendy apa adanya, dan terkesan mendikte adiknya tersebut. Jujur Maya katakan, bahwa Kak Awan adalah laki-laki baik juga sabar. Tapi entah mengapa, hati ini belum bisa menentukan, apakah harus memilihnya atau tidak. Jadi mohon beri waktu sedikit lagi, agar hati ini mantap memilih Kak Awan sebagai suamiku nanti. Jawab Maya cukup diplomatis. Bagaimana Awan, apakah kau masih mau menunggu? Tanya Hendy ingin ketegasan. Siap Tuan Besar. Jawab Awan tegas juga. Sekarang bagian kedua. Jawab dengan jelas. Apa kau sudah memutuskan untuk menerima lamaran Rudolf Emily? Tanya Hendy pada adik keduanya. Emily tidak langsung menjawab pertanyaan dari Hendy itu, tapi malah memandang pada Hendy cukup lama lalu beralih pada Ivory dan terakhir pada Rudolf, kemudian pada orang tuanya. Tak lama sesudah itu, dia berkata, "Sesungguhnya aku ingin kau yang menjadi suamiku Kak Hendy. Sudah terlalu lama ku pendam rasa ini, bahkan saat pertama kali kau menyelamatkanku waktu itu. Namun sepertinya, harapan itu tidak mungkin lagi bisa kuraih, karena kau sudah bersama yang lain. Jika aku nekat masuk, maka aku bisa merusak rumah tangga kalian. Jadi sekarang aku putuskan menerima lamaran dari Kak Rudolf saja." "Lily!" teriak Hendy sedikit kuat, saat melihat adiknya melamun terus sedari tadi, bahkan belum menjawab pertanyaannya. "Ya Kak, Lily menerimanya." Jawabnya mantap. Tapi ada setitik air mata mengalir jatuh walau tipis, dan itu tidak disadari oleh siapapun kecuali oleh Dragon, yang sedang mengikuti pertemuan itu dari jarak jauh. "Bagus. Jawaban tegas seperti itu yang ingin kami dengar. Kita semuanya berharap adikku Maya, juga sudah mempunyai jawabannya." Respon Hendy senang. Tapi terkesan mendikte adiknya itu dengan perkataannya yang tegas. "Untukmu Maya. Aku beri waktu 10 hari ini. Jika belum juga memberikan jawaban dan tegas memutuskan, maka kau akan dikeluarkan dari daftar keluargaku, dan kedua orang terdekatmu juga demikian. Setelah Rudolf dan Emily menikah, kalian berdua harus keluar dari perusahaanku, dan hidup jauh dari kota ini. Untuk Tuan Tiger, seluruh kerjasama kita akan dibatalkan, dan kalian semua harus keluar dari kota Teluk Berlian, dan pergi sejauh-jauhnya dari sana. Tapi jika Maya mempunyai jawaban, maka ketentuan itu tidak berlaku lagi. Aku mengatakan demikian, karena masih banyak lagi yang harus dilakukan, ketimbang terus membicarakan permasalahan yang tidak kunjung selesai ini, akibat keraguan dari Maya. Aku ingin kinerja dari anak buahku itu maksimal, dan tidak ada ganjalan di hati karena terus ada masalah, termasuk masalah pribadi. Untuk itu, keputusan dari Maya sangat mempengaruhi keadaan nantinya.
Ucap Hendy tegas dan tidak main-main dalam mengucapkannya dan terkesan marah, padahal dalam hatinya menangis, dan diniatkan hanya untuk menggertaknya saja. Hendy marah karena adiknya terus-menerus menolak lamaran dari Awan, padahal sudah cukup lama dia menginginkannya. Namun karena hati Maya belum bisa move on dari Hendy, maka semua itu bisa terjadi, tapi tak ada seorang pun yang tahu apa yang ada di hati Maya saat ini. Tapi benarkah demikian? Maya hanya bisa menangis dalam hati dan tertunduk diam. Tidak bisa berkata apapun selain menangis. Sebaliknya bagi Tiger yang mendengar ucapan tegas Hendy itu menjadi tercekat diam dan pucat pasi. Begitu juga dengan Rudolf. Mereka tidak menyangka bahwa permasalahan Maya akan menjadi bumerang yang sangat menakutkan sekali. Dalam hati mereka menyayangkan, kenapa Maya sampai saat ini belum bisa juga memberikan jawaban yang pasti. Apakah menerima atau menolak Awan? Tentu saja di hati Tiger dan anaknya menginginkan jawaban yang terbaik, yaitu Maya menerima lamaran dari Komandan Awan yang sudah lama menginginkan jawaban itu. Namun apakah semua yang hadir di situ tahu bahwa Maya sedang menangis di dalam hati, dengan meratap sangat pilu sekali. Kasihan bibi Maya. Ayahku memaksa agar dia mau menerima lamaran dari orang yang tidak dia cintai. Padahal dia hanya mencintai ayahku saja. Tapi ayah juga yang lain tidak menyadarinya. Apakah aku harus mengatakan ini pada ayahku? Gumam Dragon lirih untuk diri sendiri. Tapi jika ayah tahu, apalagi mamaku, tentu masalah ini akan menjadi besar, dan itu pasti mempengaruhi kandungannya. Apa yang harus aku lakukan untuk mengatasi masalah ini? Gumam Dragon lagi dengan ekspresi sedih. Tunggu sebentar. Bukankah orang itu mengatakan, jika aku sudah menguasai level 25, maka aku bisa berbuat apa saja, termasuk katanya merubah hati seseorang. Tapi bukankah itu hanya bisa dilakukan, setelah usiaku menginjak 17 tahun? Benar-benar masalah yang membingungkan. Ucap Dragon sedikit kuat. Maafkan aku Maya. Aku tahu keraguanmu itu disebabkan olehku. Aku juga tahu, bahwa kau menginginkan, akulah yang akan menjadi suamimu. Tapi tidak mungkin itu kulakukan, karena aku tidak mau membuat hati istriku tersakiti. Sejujurnya aku juga mencintaimu Maya, sejak pertama kali kita bertemu. Tapi takdir berkata lain. Tapi ternyata kita tidak berjodoh. Jika ada kehidupan kedua, maka aku pasti akan memilihmu menjadi istriku. Namun untuk saat ini, lakukan apa yang aku mau, dan aku terpaksa harus melakukan ini. Menikahlah dengan Awan, agar secara berangsur-angsur, kau bisa melupakanku. Menolong Hendy dalam hati dan sangat sedih sekali. Apa? Ayahku juga mencintai bibi Maya. Bersambung.